Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi masa remaja. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Hanif Sofri Santoso Saya Agung Gemilang Ramadhani. dan Jihan Putri Oktaviani. Saya akan menerangkan tentang perubahan fisik. Pubertas puberti adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat yang merupakan perubahan hormonal dan tubuh yang berlangsung di masa awal remaja. Biasanya ini terjadi pada umur, kalau perempuan itu 11 tahun, kalau laki-laki itu 12 tahun. Perempuan memang biasa lebih cepat daripada laki-laki. Ciri-cirinya itu kalau perempuan itu mempunyai ciri-ciri seperti mulainya tumbuh payudara, terus tumbuh rambut di daerah tertentu, lalu haid, tinggi badan meningkat, dan juga pinggulnya melebar. Kalau yang laki-laki itu ciri-cirinya, pertama bentuk tubuh berubah. Perubahannya itu menjangkau bagian lengan, kaki, bahu yang melebar, dan otot-otot mulai terbentuk. Mulai tumbuh bulu dan jerawat, bulu di seperti ketiak, di kemaluan, terus penis dan tesis membesar, lalu ada juga mimpi basah, mimpi enak-enak. Lalu perubahan suara, biasanya suaranya agak cenderung lebih besar. Payudara bertumbuh itu yang maksudnya bidang, payudaranya itu biasanya bidang, berbeda dengan perempuan. Suasana hati berubah. Biasanya kalau laki-laki pubertas itu cenderung labil, sama seperti perempuan juga labil. Selain pubertas, di perubahan fisik juga ada yang namanya perubahan hormonal, di mana hormonal ini yang memicu perubahan pada fisik seperti tinggi badan, suara, dan lain-lainnya. Hormon ini ada 2, ada testosteron dan juga estradiol. Kalau testosteron ini, hormon ini mendominasi perkembangan pubertas pada pria, seperti bertambahnya tinggi badan, perubahan suara, yang menjadi tambah berat atau ngebas, dan lainnya. Kalau estradiol itu, hormon ini lebih mendominasi kepada pubertas perempuan, seperti berkembang atau bertambahnya ukuran pada payudara, uterus, dan lainnya. Pada masa pubertas, level testosteron itu meningkat 18 kali lipat pada remaja laki-laki, sedangkan untuk remaja perempuan hanya meningkat 2 kali lipat. Sedangkan estradiol itu meningkat 8 kali lipat pada remaja perempuan, namun pada remaja laki hanya meningkat 2 kali lipat. Hal ini yang menyebabkan di mana pada masa kanak-kanak laki-laki itu lebih pendek daripada perempuan. Tetapi setelah mereka pubertas atau pada masa remaja, lelaki maka tingginya tuh akan jauh lebih tinggi. Pasti kan kita sering temui teman kita, tetangga kita gitu, yang waktu kecil, tetangga laki-laki waktu kecil dia tuh kayak lebih pendek daripada kita tingginya, tetapi setelah remaja dia menjadi lebih tinggi daripada kita. Hal itu disebabkan oleh hormon testosteron dan juga estradiol. Selanjutnya yaitu perkembangan pada otak remaja, yaitu meliputi ada korpus kolosum, ada korteks prefrontal, dan amigdala. Korpus kolosum itu serat-serat syaraf menghubungkan 2 hemisfer. Serat-serat ini menebal di masa remaja sehingga dapat memproses informasi secara lebih efektif. Hemisfer itu belahan atau yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi intinya korpus kolosum itu pada masa remaja itu
membantu atau meningkatkan kemampuan remaja dalam memproses suatu informasi. Selanjutnya itu korteks prefrontal, yaitu daerah ini mengendalikan emosi yang intens namun belum sepenuhnya berkembang hingga paling tidak masa beranjak dewasa. Korteks prefrontal ini merupakan lobus tertinggi level tertinggi dari lobus depan atau otak bagian depan. Korteks prefrontal ini itu mengendalikan seperti penalaran, pengambilan keputusan, dan kendali diri pada remaja. Terus korteks prefrontal ini belum selesai berkembang hingga masa dewasa awal, kira-kira pada usia 18 tahun hingga 25 tahun atau bisa lebih. Selanjutnya amigdala, yaitu lokasi emosi-emosi seperti rasa marah. Area ini berkembang lebih cepat sebelum area yang mengendalikannya. Amigdala ini tempat rasa-rasa emosi seperti marah pada remaja. Ini berkembang lebih awal daripada korteks prefrontal. Saya akan menjelaskan tentang tahapan operasional formal pada anak. Tahapan operasional formal ini antara umur 11 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko-deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis. Pada tahap ini, mula-mula Piaget percaya bahwa sebagian remaja mencapai formal operation paling lambat pada usia 15 tahun. Tetapi berdasarkan penelitian maupun studi selanjutnya menemukan bahwa banyak siswa bahkan mahasiswa walaupun usianya telah melampaui belum dapat melakukan formal operation. Secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pada muridnya agar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa tidak akan ada maknanya bagi siswa. Selanjutnya yaitu egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja itu meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Atau juga menurut Elken, egosentrisme itu merupakan suatu istilah untuk menggambarkan fenomena ketidakmampuan remaja untuk membedakan antara persepsi mereka tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri mereka dan apa yang sebenarnya dipikirkan orang dalam kenyataannya. Elken juga berpendapat bahwa dalam egosentrisme remaja itu terdapat dua komponen utama, yaitu ada audience imaginer dan juga fabel pribadi. Audience imaginer itu merupakan keyakinan remaja bahwa orang lain itu berminat pada dirinya sebagaimana ia berminat pada dirinya sendiri. Audience imaginer ini mencakup berbagai perilaku untuk mendapatkan perhatian seperti misalnya keinginan agar kehadirannya diperhatikan, semua aktivitasnya itu disadari oleh orang lain, dan juga perilaku untuk mendapatkan perhatian yang lainnya atau juga menjadi pusat perhatian.
Yang kedua itu ada fabel pribadi. Fabel pribadi ini merupakan penghayatan bahwa dirinya itu unik dan tidak terkalahkan. Pada beberapa remaja, penghayatan mengenai keunikan dan juga beranggapan bahwa dirinya yang merasa tidak terkalahkan ini sering atau cenderung membuat mereka terlibat dalam berbagai perilaku atau hal yang ceroboh dan juga membahayakan. Misalnya seperti balapan motor, menggunakan obat-obat terlarang, dan lain-lainnya. Juga perasaan akan keunikan pribadi mereka membuat remaja itu merasa tidak ada seorang pun yang dapat memahami perasaan mereka. Fabel pribadi ini sering muncul dalam buku harian remaja. Dia sering muncul dalam buku harian remaja itu sebagai cara untuk mempertahankan keunikan pribadi mereka. Remaja mungkin akan mengarang cerita yang penuh dengan fantasi mengenai diri mereka dan menenggelamkan diri dalam dunia yang jauh dari realitas. Dengan kata lain, remaja tuh sering berandai-andai dengan dirinya sendiri. Pemrosesan informasi. Perubahan dalam pemrosesan informasi di masa remaja ini mencerminkan meningkatnya fungsi eksekutif, membuat remaja dapat belajar secara lebih efektif dan lebih mampu menentukan bagaimana memberi perhatian, mengambil keputusan, dan berpikir kritis. Meningkatnya kecepatan dalam memproses, bertambahnya isi dan jangkauan pengetahuan seperti spontanitas dalam penggunaan strategi menunjukkan kemampuan berpikir kritis pada remaja terus meningkat. Meskipun remaja mampu dalam mengambil keputusan secara kompeten, tidak berarti mereka pada kenyataannya mampu berbuat demikian dalam kehidupan sehari-harinya, di mana pengalaman yang luas turut berperan juga dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya, perkembangan emosi. Penghargaan diri atau self-esteem itu merupakan keseluruhan cara yang kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa pada laki-laki dan perempuan memiliki penghargaan diri yang tinggi di masa kanak-kanak. Tapi meskipun demikian, harga diri mereka cenderung turun secara drastis pada masa remaja. Terus penurunan harga diri perempuan, maksudnya penurunan harga diri pada anak perempuan itu lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Penghargaan diri yang tinggi itu dapat mengacu pada persepsi yang akurat mengenai nilai seseorang sebagai manusia serta keberhasilan dan pencapaian seseorang tersebut. Namun juga dapat juga mengindikasikan sesuatu yang negatif seperti kesombongan yang berlebihan dan merasa superior dari yang lain. Sedangkan penghargaan diri yang rendah itu mengindikasikan persepsi mengenai kekurangan atau penyimpangan seseorang, atau bahkan rasa inferior dan ketidakamanan patologis remaja tersebut. Perkembangan sosial. Perkembangan identitas itu berlangsung secara kompleks dan secara bertahap. Dalam teori Erik Erikson, tahap kelima dari perkembangan yang dialami individu di masa remaja yaitu ada identitas versus kebingungan identitas. Menurut Erikson, di masa ini remaja harus memutuskan siapakah dirinya, bagaimanakah dirinya, terus tujuan apakah yang harus diraihnya. Pencarian identitas yang berlangsung di masa remaja ini juga disertai oleh berlangsungnya moratorium psikososial.
Istilah ini digunakan Erikson untuk merujuk pada remaja yang bereksperimen dengan berbagai peran dan kepribadian untuk menemukan identitasnya. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas, mengetahui siapa dirinya, apa yang ditujunya, apa yang ingin diraihnya, maka identitas positif telah dicapainya. Sedangkan remaja yang tidak berhasil mengalami krisis identitas, maka mereka akan mengalami kebingungan identitas, di mana mereka menarik diri, mengisolasi diri dari kawan-kawan dan keluarganya atau lingkungan sosialnya. Menurut James Mercia itu ada 4 status identitas. Yang pertama ada difusi identitas, penyitaan identitas, moratorium identitas, dan juga terakhir pencapaian identitas. Dari keempat status identitas ini itu dibedakan atas ada atau tidaknya krisis dan komitmen pada remaja tersebut. Krisis itu didefinisikan sebagai periode perkembangan identitas di mana individu berusaha melakukan eksplorasi terhadap berbagai alternatif, sedangkan komitmen merujuk pada perkembangan identitas di mana remaja memperlihatkan investasi pribadi dalam hal apa yang hendak mereka lakukan. Yang pertama ada difusi identitas. Difusi identitas ini status individu yang belum pernah mengalami krisis ataupun membuat komitmen apapun, atau orang yang mengalami atau juga bisa dibilang orang yang mengalami kebingungan dalam pencapaian identitasnya. Ia tidak memiliki krisis dan juga tidak memiliki tekad untuk menyelesaikan krisisnya. Yang kedua ada penyitaan identitas. Penyitaan identitas ini status individu yang telah membuat komitmen namun tidak pernah mengalami krisis, sehingga individu berangan-angan tentang apa yang ingin dicapainya dalam hidupnya, tetapi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang akan dihadapinya. Yang ketiga itu ada moratorium identitas. Ini status individu yang berada di pertengahan krisis, namun dia tidak memiliki komitmen atau komitmennya tidak ada, atau hanya didefinisikan secara kabur. Atau juga bisa dibilang tidak memiliki kemauan kuat untuk menyelesaikan masalah krisis yang telah dihadapinya. Yang terakhir keempat ada pencapaian identitas. Di sini status individu yang telah mengalami krisis dan membuat komitmen. Jadi di pencapaian identitas ini individu telah mengalami krisis dan juga mengalami komitmen. Jadi adanya komitmen untuk mengambil keputusan setelah mengalami krisis. Jadi dia dapat menyelesaikan kedua-duanya, krisis dan komitmen. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada saat pertemuan melalui Google Meet. Terima kasih.